over here. Sebenarnya akrabnya itu disapa ya Tata, right? Yes, Tata. Cara manggil nama lo yang bener adalah Tatiana atau Tatjana atau Tajana. Aku tanya papa aku, sebenarnya kalian itu namain aku apa sih? Jadi it's very important, tapi also balik lagi soal krisis kepercayaan diri yang pernah aku alami. Sebenarnya ini tuh udah dari cukup lama ya, kayak aku mulai punya problem jerawat itu tuh kalau dipikir-pikir udah hampir 11 tahun. Wow. Dari aku SMA. Okay. Dan itu tuh selalu hilang timbul. Ada kalanya emang if it doesn't work, it just doesn't work. Tapi tiba-tiba ketika aku lagi misalkan stop nih pakai skincare, nggak ke dokter dan lain sebagainya, bersih sendiri aja gitu. Ya emang hormonal aja ya. Yang bikin stres itu kan kadang dia datang di saat yang kayak tidak terduga. Dan kadang mungkin timingnya nggak tepat. Timingnya nggak tepat banget. Tapi tahun lalu tuh pokoknya lagi parah-parahnya sampai aku ngerasa kayak bikin aku tuh jadi ya nggak percaya diri untuk kerja. My therapist saved my life. Aku pengen ngasih tahu ke mereka bahwa you're not alone. But also I did it more for myself juga, supaya aku keluar rumah tuh juga nggak perlu ngerasa takut atau minder. Karena emang ya udah this is what it is gitu loh. Ini masalah yang lagi aku hadapin dan aku rasa. Dan bila hujan tak kunjung reda, tak mau ku sudahi waktu bersamanya sampai nanti. Itu romantis banget ya. Hai guys, welcome back to Keliling, ketemu idola di balik syuting. Hari ini spesial karena Satya udah lama banget ke tempat ini. Satya udah lama banget ke tempat ini, jadi setelah sekian lama gue udah nggak pernah main ke kantor inventory lagi. Oke guys, jadi hari ini tuh ada yang spesial karena hari ini lagi ada yang bakal manggung-nanggung seperti biasa di inventory dan Satya sih deg-degan ya mau ketemu ya. Jadi terus kagetnya natural banget. Halo, ada Tatiana Safira over here. Luar biasa sekali. Aku ikut duduk di sebelah sini ya. Nah, iya. Ngobrol-ngobrolnya. Aduh. Hai. Ya ampun, lihat deh bentukannya, ya kan? Sama loh sama backdropnya. Iya. Kita berdua barengan jatuhnya lebih kayak asisten sama artis kan? Enggak dong. Aku gak bakal cuci baju ya. Bajunya bakal aku figurain, tenang. Oke. Tripod. Human tripod. Karena ini jatuhnya lebih kayak gimbal. Coba Kak Tatiana coba geser ke sana deh. Wow. Iya kan? Iya kan? Ini suka kan? Content creator tuh perlu banget. Perlu. Ya. Jadi makanya kayak kalau memang mau memperdayakan teman ya boleh pakai human tripod aja. Gitu. Tatiana Safira apa kabar? Hai. Luar biasa sekali. I'm good. Senang banget akhirnya bisa punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama sebenarnya akrabnya itu disapa ya Tata, right? Yes. Tata. Gitu kan. Tapi kalau misalkan, nah ini kan ini tuh bukan pergunjingan ya, tapi perdebatan. Kayak cara manggil nama lo yang bener adalah Tatiana atau Tajana atau Tajana atau apa tuh yang sebenarnya benar? Jadi ini juga sebenarnya hal yang aku sempet tanyain ke orang tuaku ya gitu. Karena aku bingung, dari kecil tuh beda-beda semua yang manggil. Kan tulisannya T-A-T-J-A-N-A. Yes. Terus aku paham juga bahwa di ejaan lama TJ itu kan jadinya C. Right. Jadi kayak nenek aku, karena emang mereka juga orang Jawa gitu ya. Keluarga aku mostly pada manggil aku tuh Tajana dari kecil. Tapi aku tuh suka agak bingung gitu, karena kan jadi Tajana. Nggak common nama Tajana tuh nggak common juga kan. Terus aku tanya papa aku, sebenarnya kalian itu namain aku apa sih? Iya, what you guys have in mind? Kayak lu namain itu apa? Tatiana itu kan nama dari Rusia ya, kalau nggak salah, yang artinya fairy queen kalau nggak salah. Jadi dari kecil, karena aku juga nggak paham, aku membiarkan aja orang-orang manggil aku Tajana. Ada juga yang manggil aku Tajana, iya. Which is nggak apa-apa sih, intinya buat aku senyamannya aja. Tapi kayak ya sekarang aku lebih
pengen memperkenalkan diri aku sebagai Tatiana yang sesungguhnya pemberian orang tua ya. Jadi kalian debat-debat ya, namanya tuh Tatiana Safira guys. Yes, Tata, mungkin aku nyapanya Tata aja kali ya kita ngobrolnya. Nah, setelah malang melintang, wow, di dunia perfilman, ya kan, dan akhirnya sekarang mulai serius kayaknya ditarik suara. Karena udah sempet nyanyi juga di film kan sebenarnya, ada beberapa kali juga nyanyi di film, dan sekarang udah rilis single terbarunya itu justru yang berjudul Menanti. Betul. Nah, tapi kalau misalkan dari kamu sendiri memang ini adalah plan awal, kayak memang udah deh, sebenarnya gue pengen, kadang ada orang yang kayak gue mau tarik suara tapi masuknya lewat film, atau kayak it just happen naturally aja gitu, kayak lo dari film dulu ngisi soundtrack sampai akhirnya ya udah nyanyi deh. Kalau aku sih sebenarnya tipe orang yang sejujurnya nggak pernah punya master plan ya gitu. Aku tipe yang kayak go with the flow gitu, tapi aku emang selalu suka sama sesuatu yang menantang gitu. Jadi waktu itu ketika ditawarin untuk memerankan karakter di film yang memang ada tuntutan untuk mengeksplor bakat vokal juga, why not lah gitu. Iya. Kayak kan pasti seru juga ya gitu, belajar suatu hal yang baru gitu, dan ternyata aku senang. Cuman pada saat itu belum ada pikiran sama sekali untuk mau terjun ke dunia musik secara serius gitu, professionally gitu ya. Ini tuh sebenarnya baru mulai terpikirkan tuh sekitar akhir tahun lalu lah, di tahun 2022 gitu, dimana aku lagi agak jenuh gitu syuting. Selain jenuh waktu itu ya aku juga lagi ada semacam personal crisis lah gitu, dimana aku nggak pede untuk berada di depan kamera gitu. Jadi aku mikir gitu, kayak ini nggak mungkin sih aku diem doang nggak ngapa-ngapain gitu, pengen deh bisa tetap channel this creative energy into maybe another outlet or output. Dan akhirnya ya semesta mendukung, aku dipertemukan dengan orang-orang yang bisa merealisasikan itu. Nah, tapi kalau aku ada yang menarik ya, itu korsikal kamu bukan sih? Betul. Tuh guys, ini korsikalnya udah agak buluk ya, karena udah dibawa kemana-mana. Gak apa-apa, yang penting kan stikernya dicopot. Kan di TikTok lagi rame katanya kalau beli korsikal tuh stikernya dicopot. Gua kayak oh iya bener. Astaga, terus ada yang nggak dicopot ya? Ada orang yang nggak dicopot. Udah gitu kayak sekarang lagi rame banget gitu di TikTok. Ini out of topic, tapi kayak itu tuh seru banget di TikTok tuh rame karena ada satu orang yang mention tentang kalau beli korsikal stiker pinggirnya tuh dicopot. Nah, tapi kayak cara dia menyampaikannya tuh yang kalau dipakai tuh jadi kayak OKB gitu loh, katro gitu. Terus jadinya orang-orang jadi pro kontra kan akhirnya semuanya. Jadi yang kayak tenang, tapi tenang ya, Tatiana dicopot. Oke, ya tenang ya. Aman aja gitu. Terus kayak jadi takut salah gitu gua. Nah, terus kalau misalkan dari kita bahas single deh gitu, dari si Menanti ini gitu. Nah, ada nggak sih potongan lirik yang jadi your personal favorite gitu dari si potongan lirik lagu Menanti ini, dan kenapa? Jadi aku sebenarnya setiap ditanya pertanyaan ini tuh kayak jawabannya beda-beda terus, karena aku suka semuanya ya. Tapi apa ya? Dan bila hujan tak kunjung reda, tak mau ku sudahi waktu bersamanya sampai nanti. Itu romantis. Itu romantis banget. Iya. Meskipun hujan, aku pengen tetap bersama sama ini. Iya, sama nih orang tuh kayak mau hujan, kayak hujannya udah reda, kayak hujan lagi, kayak pokoknya gue mau tetap sama dia gitu. Karena aku nggak suka hujan-hujanan gitu. Iya. Jujur ya sih, kan kalau Tatiana hujan jatuhnya nanti tetap cantik ya. Masuk angin. Masuk angin. Nah, gue udah gobios. Sumpah ini ada cerita, gue pernah kehujanan, terus gue nepi di satu restoran, gue disangka GoFood, Mak. Mak, sumpah, gue disangka GoFood, Mak. Gue lagi pakai baju hijau? Enggak, tapi gue pakai jaket gitu. Terus kayak gue lagi naik motor karena menerjang kemacetan ibu kota ini, terus ternyata hujan. Gue melipir lah di satu kafe dengan maksud mau beli kopi sambil nunggu. Pas gue antri, Kak maaf, GoFood di sebelah sini. Tapi sendiri nunggunya ya, nggak bersama si dia. Enggak, kayak gitu kan jadi kayak makin sedih kan, kayak sedih banget. Aku juga pernah ada pengalaman kayak gitu waktu itu syuting di Hong Kong ya, lagi hujan deras banget. Terus kita syuting di pinggir jalan. Terus aku tiba-tiba terpisah sama kru. Waktu itu mamaku masih ikut nemenin syuting. Untungnya kita menemukan kayak kanopi kecil yang emang pas banget buat dua orang. Jadi udah kita berdua dempet-dempetan kayak oh my god, ngapain ini, mana malam-malam dingin, hujan-hujanan. Hongkong dingin sih. Dingin, jadi kayak oh my god. Ya bukan suatu pengalaman yang terlalu menyenangkan.
menyenangkan. Tapi kayaknya pasti kalian juga pernah punya cerita tentang meneduh ya. Betul. Jadi mungkin boleh kalau kalian punya cerita meneduh boleh ramein juga kolom komen di bawah. Pantengin aja langsung Instagramnya Tatiana ya for more info gitu. Nah tapi lo ada ini nggak sih kayak plan buat, kan sekarang orang-orang tuh kayaknya kalau nyanyi tuh goalsnya tuh kayak manggung di festival gitu. Pengen banget sih. Sejujurnya aku tuh kayak masih merasa kayak demam panggung gitu. Tapi ini kan masih ada beberapa bulan lah gitu sampai rilis single berikutnya. Gitu. Jadi aku akan benar-benar fokus untuk latihan. Semoga nanti pas udah ada single ketiga siap lah untuk manggung. Guys, lihat seorang Tatiana Safira aja demam panggung. Demam banget, gila. Aku kemarin sempat ada gig kecil-kecilan yang akhirnya aku ambil juga karena kayaknya udah waktunya deh udah mulai iya sambil latihan gitu kan, menyesuaikan ditonton gitu kan di environment yang baru ini gitu. Dan oh my god, itu tuh aku pas ada di atas panggung kayak nggak bisa ngerasain muka gitu. Iya, kayak enam aja gitu kayak enam Iya. dan kayak pengen lihat ke penonton tapi juga takut. Takut. Mataku benar-benar terpaku ke satu titik aja kayak ya udah yang penting nyanyi sampai beres gitu. Tapi ya itu, tapi menurut seorang Tatiana, nervous tuh perlu atau enggak? Perlu banget. Kalau kita nervous berarti kita peduli sama apa yang kita lakuin. Agree, setuju banget. Karena kalau misalkan, karena kan gue juga maksudnya nge-host juga ya beberapa kali lah ya gitu. Dan gue tetap selalu ngerasa nervous lagi, maksudnya kayak ya. Tapi gue menyadari kalau kita nervous jadi kita careful kan. Jadi kayak menanggulangi hal-hal yang jangan sampai terjadi. Tapi jangan sampai rasa nervous itu juga bikin kita jadi merasa helpless sih. Nah iya betul. Yang takutnya malah jadi kayak wah kikuk sendiri, nggak bisa dikontrol lah gitu kan si nervousnya. Intinya nervous itu kan bikin kita jadi pengen mempersiapkan diri semaksimal mungkin, dan apapun yang terjadi ya udah itu terjadi, biarkan itu menjadi suatu pengalaman. Kalau emang ada hal buruk ya dijadiin pembelajaran. True. Supaya di kesempatan lain ya kita bisa memberikan yang lebih baik gitu. Agree. Seru banget. Nah tadi aku juga mau menyinggung soal yang tadi kamu bilang sempat ada krisis kepercayaan diri juga. Pada saat itu kamu nggak nyaman untuk tampil depan kamera juga gitu. Mungkin kita semua tahu lah ya di sini kamu sebagai kayak bisa dibilang apa ya bahasanya tuh kalau orang bilangnya kayak apa sih acne fighter, acne warriors. Nah that's it. Nah tapi kalau dari kamu sendiri tuh sebenarnya gimana sih? Kan pasti butuh proses ya untuk bisa acceptance gitu. Apalagi perempuan-perempuan di sana kan pasti mikirnya kayak apa yang terlihat di luar tuh penting gitu. Nah tapi kalau buat Tatiana sendiri gimana sih? Sebenarnya apa yang terlihat di luar itu penting sih, karena gimana pun juga kan kayak gimana kita berpakaian, gimana caranya kita mungkin dandan atau present ourselves itu kan merepresentasikan kepribadian dan karakter kita juga gitu. Jadi aku juga nggak mau munafik lah gitu. Gimana kita membawa diri kita itu kan juga bikin kita juga punya mungkin kepercayaan diri yang lebih. Dan ya kalau aku sih mikirnya aku pengen orang tuh melihat aku sebagai diri aku gitu. Jadi it's very important. Tapi also balik lagi soal krisis kepercayaan diri yang pernah aku alami. Sebenarnya ini tuh udah dari cukup lama ya. Kayak aku mulai punya problem jerawat itu tuh kalau dipikir-pikir udah hampir 11 tahun. Dari aku SMA. Dan itu tuh selalu hilang timbul. Aku emang punya problem hormonal gitu. Dan kadang-kadang itu udah benar-benar di luar dari kontrol aku, karena aku udah coba treatment macam-macam, pakai skincare macam-macam, kayak ada kalanya emang if it doesn't work, it just doesn't work tapi tiba-tiba ketika aku lagi misalkan stop nih pakai skincare, nggak ke dokter dan lain sebagainya, bersih sendiri aja gitu. Dan emang hormonal aja ya. Yang bikin stres itu kan kadang dia datang di saat yang kayak tidak terduga dan kadang mungkin timingnya nggak tepat banget. Tapi tahun lalu tuh pokoknya lagi parah-parahnya sampai aku ngerasa kayak bikin aku tuh jadi nggak percaya diri untuk kerja, nggak pengen keluar rumah, nggak pengen ketemu orang. Aku benar-benar sampai sempet depresi gitu. Aku nggak pengen bangun, bahkan kayak pengennya tuh tidur aja di kamar seharian. Dan ada teman aku yang ngingetin aku kalau ya sebenarnya nggak baik sih gitu untuk
larut dalam perasaan seperti itu. Iya. Kalau emang kamu butuh seek professional help, mendingan selama kamu masih bisa dan punya akses ke apa ya, misalkan ketemu psikolog atau psikiater gitu, coba deh gitu. Awalnya aku takut banget, kayak I didn't know what the experience would be like gitu untuk ngobrol sama psikiater, tapi dia itu membantu banget sih. True. My therapist saved my life. Mau sampai kapan aku membiarkan problem ini tuh kayak bikin aku jadi terpuruk gitu. Jadi akhirnya kenapa aku decide juga untuk berani terbuka sharing soal permasalahan aku di sosial media, karena ya aku udah capek gitu loh, kayak aku capek sama komentar-komentar orang yang apa ya, mungkin ya kurang sensitif. Dan jujur aja waktu itu mungkin setahun yang lalu kalau misalkan ada yang menyinggung soal jerawat tuh I would take it really personally, bisa kepikiran seharian, apalagi kalau itu datang dari orang-orang terdekat. Jadi ya selain aku tuh emang pengen sharing karena aku tahu nggak sedikit gitu orang yang mengalami problem yang sama, aku pengen ngasih tahu ke mereka bahwa you're not alone. But also I did it more for myself juga, supaya aku keluar rumah tuh juga nggak perlu ngerasa takut atau minder. Karena emang ya udah this is what it is gitu loh, ini masalah yang lagi aku hadapin, dan aku rasa like itu nggak ada pengaruhnya sama my self worth because I am more than my skin. Mantap sekali jawabannya, luar biasa. Kalau misalkan kamu sendiri nih, harapannya ke depannya untuk yourself lah gitu, Tatiana Safira, apapun itu, mau acting, nyanyi, ke depannya apa lagi sih gitu, plan yang mau lo capai atau goals yang ingin lo capai lagi? Mungkin main film lagi, atau mungkin malah mau nyebrang lagi nih, misalnya mau musikal, ada nggak? Kalau plan sih enggak ya, kayak aku lagi mau fokus aja sama apa yang lagi aku kerjain sekarang ini, kayak one song to the next. Film juga akhirnya aku akan kembali syuting lagi selama finally hampir 1 tahun. Jadi ya basically untuk tahun depan goals aku adalah bukan stepping out of my comfort zone lagi, tapi justru expanding my comfort zone. Tuh, itu bagus banget. Jadi bukan stay in the comfort zone, tapi expanding the comfort zone. Jadi bukan keluar juga ya, tapi comfort zone-nya yang diperluas. Karena kemarin ini juga sih sebenarnya kayak salah satu pembahasan aku sama psikiater aku gitu. Kayaknya kalau kita selalu menggunakan kata-kata keluar dari comfort zone kan kayak apa ya? Seakan-akan kita harus selalu keluar gitu, cari something di luar gitu. Mungkin kita reframe aja yuk gitu. Jadi expanding your comfort zone dalam arti ya kamu bisa nyaman untuk melakukan banyak hal. Bener. Kalau aku sempat ada satu kutipan yang aku suka banget, kan kadang orang suka bilang kayak we have to think outside the box gitu. Ya dibanding kita harus keluar kotaknya, kalau memang udah nyaman di kotak itu ya gedein aja kotaknya, atau kotaknya yang dihias. Ya kan, kotaknya yang dicat gitu kan. Iya kan, konsepnya sama gitu. Ih, seru banget. Thank you banget. Kita habis ini akan lihat Tatiana bakal manggung-nanggung di dalam. Dan nanti kalau kalian mau nonton performance-nya Tatiana di manggung-nanggung, boleh nanti cek aja di YouTube channel Inventory juga. Thank you so much. Tatiana, terima kasih banyak pembahasannya. Aku tidak menyangka akan semenyenangkan dan sedip ini. Dan semengalir ini, ya kan? Terima kasih banyak. Jadi nanti kita langsung ketemu lagi di dalam. Nanti aku bakal nonton jadi supporter paling depan. Yes. Tepuk tangan ya. Atau mau jadi backing vokal juga apa? Boleh loh. Aku di belakang jatuhnya jadi rigging panggung sih Tatiana bentukannya. Kalau kayak aku nggak jadi backing vokal, jatuhnya lebih ke backdrop event. Kalau aku jatuhnya gitu. Thank you so much Tatiana guys. Tonton episode keliling yang lain. Bye bye. 3, 2, 1, cut.